Kita Ya, berdoa. Bapa kami dalam surga, haleluya, puji Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh lagi menikmati hari ini, kebaikan Tuhan. Saat ini Makasih, kami Tuhan. akan mulai untuk Tuhan pertemuan Zoom meeting kami. Kami berdoa Bapak Sony, Tuhan berkati, beri hikmat, beri selalu Tuhan pengertian firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti. Tuhan menolong kami semua, para peserta Zoom juga Tuhan berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, sukacita kami semua Tuhan, untuk kami tetap Tuhan mengerjakan Tuhan, terlebih kami mengikuti perkembangan hari-hari ini. Amin, Lewat haleluya. firman-Mu Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami buka Tuhan acara Zoom meeting ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Hari-hari ini lebih seru kan? Jadi saya sengaja memberi judul tentang memahami peristiwa akhir zaman dengan tepat dan benar. Kita akan melihat ke depan, setiap ada peristiwa yang bisa dihubungkan dengan, dan memang rata-rata pasti peristiwa-peristiwa itu bisa dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Tuhan. Tetapi akan lebih banyak lagi kita lihat lewat medsos, ya. Berbagai kalangan, ya, berbagai latar belakang pembicara-pembicara akan ramai di medsos dengan berbagai varian dari masing-masing. Nah, ini yang membuat banyak orang Kristen, apalagi kalau dia minim pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran menjelang kedatangan Tuhan, dia akan bingung. Ya, dia akan bingung. Sebab saya melihat pembicara-pembicara ada yang cukup matang, ya, cukup menguasai. Tapi sedangkan yang cukup menguasai, kalau dia bermanuver, ya, istilah saya, kalau dia bermanuver terlalu banyak, kadang-kadang jadi melenceng. Nah, kemarin Pak Hendra sempat share tentang Elam. Padahal sebelumnya sudah rame kan? Ya, lebih rame mengkomentari tentang Iran, Persia ini. Tapi muncul nubuatan tentang Elam. Dan itu disampaikan oleh pembicara yang harusnya matang, ya. Karena ketua satu sinode dan dia, saya tahu, pengajar. Cukup oke pemberitaan-pemberitaan dari sisi akhir zaman, walaupun mungkin ada sedikit berbeda tafsiran dalam beberapa hal, tapi cukup sehat. Nah, ini contoh, belum yang lebih minim berberi komentar. Nah, kan Bu Hendra, setelah Bu Hendra ini Ibu Gembala ini men-share lagi satu yang mendukung Elam itu adalah Persia atau Iran. Nah dari situ kan aja orang udah bingung. Ya, orang sudah bingung. Saya tidak tahu Pak Jeffrey, Pak perhatikan itu. Ya, sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlu mengkaitkan itu.
Tapi apakah mereka mau memodifikasi atau supaya kelihatan lebih ada latar belakangnya? Padahal kalau peristiwa sekarang ini di Timur Tengah itu akan mengubah tatanan sebentar di situ. Ya, sebab acuan kita atau pegangan kita dalam beberapa kali pertemuan kan, ini contoh dari sisi memahami kan, memahami peristiwa-peristiwa akhir zaman. Jadi kita ada di dunia yang bebas berkomentar, bebas berpendapat. Tapi kita sebagai orang percaya tentu kita mau berpendapat yang memiliki dasar kebenaran yang kuat di dalam Alkitab. Tadi saya kaget masuk di grup, itu ada seorang hamba Tuhan, dia bekas ketua BPD di ini Pak Lendo. Dia memberi komentar, mungkin ada perhatikan di grup pendalaman tadi, tiba-tiba dia masuk kan, Shalom, dan menyatakan terima kasih atas pencerahannya mengenai akhir zaman. Semua kembali kepada Alkitab. Berarti mungkin dia ada ikuti beberapa YouTube ya mungkin. Jadi dia orang cukup kenal dekat dah. Tapi bukan soal itu, tapi soal kebenaran. Nah, dia GBI ya, dia dari GBI juga. Jadi saya tapi bekas GPDI. Jadi saya tidak tahu, doktrin kan agak berbeda. GPDI dan GBI agak berbeda, dan apalagi yang lain-lain. Nah, saya kembali kepada yang ingin kita bicarakan pada kesempatan ini, bahwa betapa penting. Ini baru tentang perang Timur Tengah ini kan. Baru peristiwa ini. Belum ada peristiwa-peristiwa lain lagi yang lebih kompleks. Nah, ini akan banyak sekali pendapat. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat dan prinsip-prinsip atau kunci-kunci bagaimana supaya kita bisa memahami dengan tepat dan benar. Nah, di sini kita akan melihat sebagai contoh peristiwa perang sekarang. Kan beberapa pertemuan yang lalu saya sudah memberi komentar, ada beberapa yang belum pas dengan peristiwa yang kita lihat, ya. Sampai saya katakan, kalau kita hubungkan dengan perang Yehezkiel 38:39 yang pasti akan terjadi, ya. Itu firman. Ya, kita beracuan ke situ dengan kepastian. Karena itu Tuhan, itu skenarionya Tuhan, ya. Kalau di dunia banyak skenario, ya. Trump punya skenario sendiri, punya kepentingan sendiri, ya. Iran punya kepentingan sendiri, semua punya kepentingan sendiri. Tapi sesuai tidak dengan apa yang Tuhan rencanakan, ya. Jadi seperti saya katakan, kalau kita pakai Yehezkiel 38:39, di mana negara-negara di situ terlibat, jelas disebutkan nama-namanya, ya. Jadi kita tidak perlu bermanuver dengan yang lain-lain. Contoh, kalau kita bicara tentang Persia, ya, Persia adalah Iran. Ya, kita tidak perlu hubungkan dengan itu tadinya dia Elam, padahal bukan seperti itu. Ya, Persia. Dari dulu kita udah tahu bahwa bangsa Persia itu ada, ya. Bahkan lebih dulu ada daripada bangsa Israel. Ya. Nah, Persia kita terkenal dalam Alkitab, jelas sekali dukungan firman. Ya, dalam masa Nabi Daniel, dia hidup di kerajaan Persia sebagai perdana menteri. Rajanya ada Kores, ada Darius, ya kan? Nah, itu. Kemudian di masa Esther, kitab Esther, ya, di mana dia berada di kerajaan Persia yang akan, karena kejahatan Haman, mau memunahkan orang Yahudi. Ya, itu kerajaan Persia. Rajanya siapa? Ahasveros. Persia kan? Tidak ada hubungan dengan Elam segala. Elam itu sendiri, ada sendiri porsinya. Itu lebih kecil, ya. Ya, kalau jadi dia kalau masih eksis sampai hari ini, itu menggenapi nubuatan yang
Nabi Yeremia katakan di Yeremia 49, tapi tidak ada hubungan dengan Persia. Ya, jadi kemudian ada jelas sekali kitab Esra, ada jelas sekali di situ. Ada Raja Kores, ya, ada Raja Darius, itu Persia zaman Esra, ahli kitab. Kemudian kitab Nehemia, ya, juru minuman raja. Nehemia kitab itu sudah berarti ada 4 kitab, ya, ada 4 kitab yang menunjukkan Persia. Tetapi positif Persia di sini. Karena dia dipakai Tuhan, baik rajanya maupun bangsa itu, untuk membantu, mendukung orang Yahudi dalam membangun bait suci, juga di dalam membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh. Ya, jadi mereka itu punya apa ya? Punya sesuatu di mata Tuhan. Jadi kalau kita lihat jelas Persia ya Persia, bukan yang lain-lain. Nah, kalau Persia hari ini menjadi Iran dan ideologinya, kepercayaannya berubah, ya, berubah itu satu proses, ya, satu proses. Tapi saya percaya sebagai manusia, Tuhan punya rencana menyelamatkan juga mereka. Walaupun sebagai bangsa, kita lihat akhirnya di kitab Yehezkiel 38-39, mereka dibinasakan. Sebab apa? Mereka melawan kehendak Tuhan. Dengan apa? Ingin menghancurkan umat Tuhan, ya, Israel. Jadi Persia, Iran, ya. Kita tahu akhirnya, ya, akhir end game dari bangsa Persia ini akan binasa bersama Rusia sebagai pemimpin, dan koalisinya jelas-jelas tertulis di 38-39. Nabi Zakaria juga memberi gambaran tentang akhir dari peristiwa itu. Nah, di sini kan saya katakan itu jelas jalurnya itu tidak akan berubah pasti. Jadi kalau belum seperti itu, berarti masih ada peristiwa-peristiwa berikutnya yang akan sampai membentuk ke arah itu. Karena kalau kita melihat Yehezkiel 38-39, dia katakan pada saat mereka menyerang koalisi itu, kita tidak tahu tahun berapa. Ya, tapi peristiwa-peristiwa sekarang itu cepat sekali. Ya kan? Peperangan ini kan termasuk kejutan cepat. Jadi akan terjadi perubahan. Ya, akan terjadi perubahan. Di Timur Tengah itu geopolitiknya akan terjadi perubahan. Nah, itu yang saya katakan seru sebagai orang percaya melihat peristiwa akhir zaman ini. Bagaimana dia akan menunjukkan wajah seperti yang ditunjukkan oleh Alkitab. Nah, itu baru kita bilang itu peristiwa yang betul-betul nubuatan-nubuatan yang dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Nah, di sini kita ada melihat, ya. Jadi itu aja. Kalau kita to the point, itu Persia dulu dia punya jasa banyak, ya, kepada umat Tuhan Israel, dan tapi akhirnya dia berakhir tragis karena dia berada di pihak yang menentang Tuhan. Jadi semua yang berada di pihak menentang kehendak Tuhan itu tragis berakhirnya, ya, dibinasakan. Karena kita sudah hampir habis waktu lah, ya, time is up, ya, waktu tetap berjalan terus ini. Nah, di sini di ujung ini kita melihat bagaimana. Ya, saya beberapa kali mengatakan bahwa di situ ada 2 negara atau bangsa kalau dihubungkan dengan Yehezkiel yang justru tidak ada. Nah, itu menjadi satu tanda tanya besar juga. Bagaimana caranya sampai mereka tidak ada? Apakah itu sudah menjadi pemain inti adalah Israel? Ya, karena di pertarungan Gog Magog itu Israel di satu pihak dan koalisi besar itu di lain pihak, ya, yang ingin menjara
di Israel yang dalam keadaan aman sementara. Ya. Jadi dia akan berada pada satu situasi hidup sepertinya tenang, aman, tetapi tidak lama. Ya. Ini negara-negara dari utara sudah siap, utara dan selatan sebenarnya. Ya, kalau kita lihat di situ utara dan selatan, karena negara-negara Afrika Utara ada di situ, ada Libya, ya, ada Ethiopia, ada Sudan. Nah, itu bersekutu dengan dari utara. Tetapi Cina dan Amerika tidak ada. Nah, itu yang saya katakan, ini seru ini. Ada di mana mereka? Ada di mana? Nah, ini Tuhan punya skenario itu. Jadi kalau kita lihat, yang penting yang menjadi tanda utama sebenarnya kedatangan Tuhan itu Israel. Ya, jadi bukan Persia. Itu Israel yang menjadi tanda utama. Ya. Dan yang kota yang paling populer itu bukan Tel Aviv tapi Yerusalem. Ya kan? Yerusalem. Jadi kita buka kitab Sakaria, Sakaria pasal 12. Sakaria pasal 12. Sakaria pasal 12. Ini nubuatan-nubuatan yang kita tunggu-tunggu penggenapannya. Ya. Jadi di situ ada judul pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Ya. Kita bicara ini dan semua lokasi ini pasti ada di Timur Tengah dan Timur Tengah yang lebih tepat lagi di tanah Palestina atau Israel itu. Ya, di dalam pasal 12, ya, kalau saya minta tolong Bruno boleh baca dari ayat 1, beberapa ayat saja, sampai ayat yang ketiga. Ya. Halo. Ya, pas Sakaria 12. Siapa yang baca? Bruno, iya Bruno. Sakaria 12 ya? Iya. Tunggu. Sampai 5, 1 sampai 5 aja. 12 ayat 1 sampai 5. Sakaria 12 ayat 1 sampai 5. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Nah, segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Dengar itu. Terus? Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung. Penunggannya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku. Tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Amin. Terima kasih. Sampai situ saja. Jadi jelas ada satu waktu di depan kita di mana, dan ini bukan peristiwa baru bagi Israel dan khusus Yerusalem. Karena satu-satunya kota yang tetap berdiri sampai hari ini, yang sebenarnya dia itu udah rata tanah, udah hilang dari permukaan bumi. Tetapi karena Tuhan memang yang tetap membela, ya, sejak kota ini ada dan Israel ini ada sebagai umat Tuhan, itu satu bukti, ya, itu satu bukti ilahi yang tidak bisa dibantah. Siapapun yang mau anti sama Israel tetap fakta demikian.
Jadi di sini dia katakan Yerusalem ini akan menjadi memusingkan. Ya. Israel ini akan memusingkan bangsa-bangsa. Dan sampai hari ini memang begitu. Kemudian dia akan mengalami kesusahan dikepung. Nah, kalau bicara Yerusalem dikepung itu sudah puluhan kali dia dikepung. Kalau bicara. Bahkan 2 kali dihancurkan. Ya. Yerusalem 2 kali itu dihancurkan. Pertama, kita tahu yang menghancurkan siapa? Bangsa mana? Di dalam Alkitab kan? Ya. Yerusalem dihancurkan. Oleh apa? Oleh Babel. Ya, sampai mereka menjara semua peralatan bait suci. Ya. Tadi itu benar-benar dihancurkan seperti Gaza. Ya. Dan sekarang mungkin Iran akan mengalami kalau dia tetap berkeras tidak menyerah. Padahal rekannya Cina intelijen sudah mengatakan menyerah saja. Tapi mereka nggak mau menyerah. Ya. Dan Trump akan membumi hanguskan itu. Ya. Ini udah ada ratusan pesawat yang parkir di Inggris dan sudah berangkat untuk menyerang. Kita akan lihat, ya. Akan terjadi perubahan-perubahan yang cepat. Ya, cepat. Dan saya percaya ini semua peristiwa-peristiwa akan membentuk sehingga dia benar-benar sama dan sebangun sebentar dengan isi firman. Ya. Nah, kita lihat kalau Yerusalem ini. Kan? Kedua, yang menghancurkan Yerusalem itu kita baca di Lukas 21. Ya, kita lihat. Jadi di sini saya ingin memberikan satu patokan karena ini akan terus ya berhubungan dengan Israel dan Yerusalem ini itu akan menjadi penggenapan sampai Yesus datang kedua kali. Ya, jadi di sini harus sesuai pasti dengan apa yang dikatakan firman. Lukas 21 ayat 20 ya. Ayat 20 tentang runtuhnya Yerusalem. Ya, ayat 20 coba. Bruno baca apabila beberapa ayat. Ya, sampai 22. Oke. Oh, ya. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhan sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Nah, sebenarnya sampai ayat 24, tapi kita hemat waktu ya. Sampai digenaplah zaman bangsa-bangsa. Nah, saya tanya, bagian firman ini yang baru dibaca, dikepung, ya, waktunya sudah dekat, ini kan bahasa-bahasa akhir zaman. Ini peristiwa ini kalau hari ini kita baca, sudah digenapi atau belum? Nah, ini penting sekali karena ada baru-baru saya dengar waktu dia mau bicara bahwa Yerusalem itu menjadi satu tanda atau Israel menjadi satu tanda kedatangan Tuhan. Dia baca ayat ini. Jadi terkesan waktunya sudah dekat. Ini berarti belum terjadi. Nah, saya tanya, bagian ini ayat 20 sampai 24 ini itu sudah terjadi, sudah digenapi atau belum? Belum. Hah? Betul-betul? Belum? Ini jelas sekali tentang runtuhnya Yerusalem. Berarti belum pernah runtuh. Saya katakan kan ada 2 kali. Yerusalem itu diruntuhkan, ya, dihancurkan. Pertama di Babel, bangsa Babel. Kedua, masa perjanjian baru. Tuhan Yesus yang bicara ini. Jadi jangan sampai salah. Karena setelah ayat ini, ya, ayat ini itu sudah berbeda
Ya, kalau kita baca ayat 25, kan sudah kedatangan anak manusia. Tapi masih ada hubungan dengan pohon ara. Ya, perumpamaan yaitu adalah Israel. Nah, ini kita bicara, ini nubuatan-nubuatan dari Yesus sendiri. Siapa tadi bilang belum? Bro Hendra ya? Halo? Yang bilang belum tadi siapa ya? Ya, Bro Hendra? Ya, oh yang sekarang Kang. ya, coba lihat ini. Baca baik-baik. Ini dia sudah bilang kan ayat 23, celakalah ibu-ibu ini. Ini berarti dia bicara waktu digenapi kapan? Sudah digenapi ini. Ya, dikepung sudah digenapi. Hampir semua ada kata dikepung. Ya karena kalau mereka mengepung, ya kan, dikepung terus. Yang di Sakaria tadi juga kan bicara dia mereka mengepung, tapi peristiwa itu belum terjadi. Masih di depan. Tadi Sakaria berapa Bro? Sakaria 12. Ya, Sakaria 12 itu kemungkinan ada hubungan dengan kalau kita baca dengan perang Gog Magog. Segala bangsa di situ walaupun belum semua ya. Karena di pasal 14 ada hal yang sama agak mirip tapi sudah puncak. Nanti kita lihat lagi sebentar. Ini sebagai contoh. Ya. Ini peristiwa-peristiwa yang ada di depan kita. Kalau yang baru Bruno baca itu ya, apalagi sampai ayat 24 dia bilang begini kan, dan mereka akan tewas oleh mata pedang sebagai tawanan ke segala bangsa. Ini sebenarnya sudah terjadi. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Itu ini digenapi tahun 70. Tuhan Yesus kan bilang bahwa tidak akan ada batu lagi satu susun di situ di bait suci. Nah, itu Jenderal Titus. Jadi ini sebenarnya menggenapi tahun 70. Sudah digenapi. Jadi ya Jenderal Titus. Jadi jangan sampai waktu kita baca ayat ini kita menganggap ini juga peristiwa yang belum terjadi. Sudah ini. Tetapi Israel. Jadi waktu pindah ke ayat 25 itu kan sudah berbeda. Coba perhatikan dia bilang. Tanda-tanda matahari, bulan, dan bintang itu pasti belum terjadi. Ada di depan. Nah ini yang saya ingin tekankan supaya waktu ada peristiwa-peristiwa yang lain ya, yang menggoncangkan dunia, jangan sampai mereka bicara tidak tepat. Ya. Ada yang sudah digenapi, ada yang belum. Memang paling banyak belum digenapi. Ya. Yang di Sakaria tadi kita baca itu dikepung belum digenapi. Tapi kalau di sini sudah digenapi. Ya. Ya, kita pindah Sakaria 14. Nah, ini perbandingan. Sakaria 14. Tadi Sakaria 12. Kelihatan berurut. Bahasanya agak mirip-mirip, tetapi kalau kita perhatikan itu dua peristiwa yang berbeda. Jadi Sakaria 12 tadi kan kita sudah lihat itu dia bilang pembaharuan Israel. Itu yang di Yehezkiel bilang mereka diam dengan aman. Baru ini bangsa-bangsa utara dan selatan menyerang. Tapi mereka dihancurkan kan? Narasi lengkap ada di Yehezkiel 38-39. Tapi itu sepertinya berhubungan dengan Sakaria 12 ini. Ya. Sakaria 12. Jadi kalau kita baca terus bagian ini, benar-benar Tuhan membantu. Ya. Tuhan membantu. Ya, ini ayat 12, ayat 9 saja. Kalau saya baca ayat 9-nya, maka pada waktu itu aku akan berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Jadi hanya bangsa-bangsa yang menyerang Yerusalem. Jadi yang paling pertama itu, kloter pertama itu yang di Gog Magog, yang di Yehezkiel 38-39. Ya. Jadi semua bangsa punya spirit. Alkitab bilang tadi di ayat 3 kan segala bangsa di bumi akan berkumpul melawan. Ini kloter pertama. Ya. Nah, pasal 14.
Nah, ini sudah beda. Ini sudah beda. Ada judul lembaga Alkitab pakai. Kalau tadi adalah pembebasan dan pembaruan Yerusalem, ya. Jadi Yerusalem tidak jadi hancur di situ. Bangsa-bangsa itu yang mati, dibinasakan. Tetapi sekarang pasal 14, judulnya kemenangan terakhir. Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Ini sudah suasana berbeda. Sini ada perang hebat juga, ya. Perang hebat, ya. Coba, nanti Bro Hendra boleh baca ini. Hendra baca pasal 14 ini. Zakaria 14. Oke. Ayat berapa, Bro? Mulai ayat 1. Ayat 1. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan. Maka jerahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Ayat 2. Itu akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Ayat 3. Dan Tuhan akan Ya. berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari-hari pertempuran. Nah, ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ya, jadi perhatikan dulu ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak. Berarti Zakaria ini sementara menubuatkan kedatangan Tuhan. Kisah Rasul waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, malaikat itu bilang kan, sebagaimana kamu lihat dia naik seperti ini, seperti itu juga dia akan turun. Dan dia akan berjejak di Bukit Zaitun tempat dia naik ke sorga. Nah, ayat 4 ini adalah penggenapan. Jadi dari sisi waktu kita sudah lihat bahwa ini bicara ya kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Ini adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi Zakaria sementara menubuatkan sesuatu waktu akhir di mana Tuhan datang. Di sini akhir berarti Tuhan akan melenyapkan semua. Jadi perhitungan akhir ada di sini. Ya. Jadi ayat 9 Pak Hendra. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ya, jadi jelas sekali di sini kalau kita lihat mereka dibinasakan, ya, dibinasakan ini semua. Jadi Tuhan berperang, ya. Ini dibilang Tuhan akan berperang melawan bangsa-bangsa, ya. Jadi ini ada hubungan dengan perang terakhir, ya, yaitu Harmagedon. Jadi ini ada hubungan dengan kitab Wahyu, ya. Di Wahyu pasal 9, Wahyu pasal 16, ya. Itu ada hubungan dengan perang terakhir, perang Harmagedon, di mana Tuhan akan menjadi raja, ya. Akan sudah berada di kerajaan 1000 tahun damai. Karena ibu kotanya Yerusalem. Ya, jadi di sini Yerusalem akan tetap aman. Ya, tidak akan pernah hancur. Karena Tuhan tetap menjaganya. Di ayat 11 dia katakan orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi. Dan Yerusalem akan tetap aman. Ya. Jadi ayat 12 dia bilang begini, inilah itulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka busuk dalam tekuknya dan lidah mereka menjadi busuk. Jadi ngeri, ya, ngeri. Bagaimana akhir Tuhan menghakimi mereka yang menentang Tuhan, ya, menentang Tuhan. Itu benar-benar ngeri, ya. Ini kelihatannya kanker ganas atau apapun penyakit yang bisa mati, ya, lebih berat dari kusta ini kayaknya. Ya, jadi Tuhan membinasakan mereka. Siapa yang menentang tidak ada tempat di Yerusalem yang dipulihkan, ya.
Karena Tuhan yang menjadi raja. Ya. Ayat 9 tadi kan bilang Tuhan menjadi raja atas seluruh bumi. Jadi dari sisi waktu, Sakaria 12 berbeda dengan Sakaria 14. Tapi di situ dua-dua Tuhan berperang. Ya, membela umatnya. Tapi itu pasal 14 adalah akhir. Dihubungkan dengan Tuhan sudah datang kembali. Tetapi pasal 12 belum. Nah ini masa-masa yang kita tunggu ya. Ya, saya katakan pasal 12 itu ada hubungan sepertinya dengan bangsa-bangsa yang menyerang Yerusalem yang seperti yang ada dalam narasi Yehezkiel 38:39. Nah, ini ya, kita baru bicara yang tentang Israel ya sebagai satu tanda utama ya, tanda utama kedatangan Tuhan. Dan itu dah hubungan selalu ya. Jadi gejolak apapun yang berada di Timur Tengah, pertama kita harus tahu Israel itu tidak akan punah. Yerusalem itu tidak akan punah. Tidak akan hancur, ya. Segala bangsa melawan dia, ya. Kalau kita lihat di PBB, waduh, tidak ada bangsa. Hanya beberapa ya, boleh bilang hanya Amerika. Hanya Amerika. Dan kenyataan waktu di 3839 di Yehezkiel, Amerika sepertinya ada di mana? Ya, tentu ada terjadi perubahan-perubahan politik. Ya, atau mungkin Amerika sementara terlibat dalam perang dengan Cina. Ya, itu satu dugaan. Sebab baru-baru ini waktu Amerika mulai pindahkan semua kekuatan militernya ke Timur Tengah, Jepang teriak, Korea teriak. Bahaya, di sana kurang. Jangan sampai Cina tiba-tiba menyerang Taiwan, katanya kita pasti akan kalah. Karena kekuatan Amerika armadanya lagi di Timur Tengah. Tapi ada anggota Kongres Amerika bilang, oh tidak. Cukup, Amerika punya persenjataan masih cukup untuk menghadapi kalau Cina tiba-tiba menyerang. Memakai kesempatan Amerika sementara sibuk di Timur Tengah. Tapi rupanya tidak, belum waktunya. Belum waktunya ya. Mungkin ke depan saat mereka sementara juga mulai menyerang ulang kepada Israel yang sementara sudah tenang. Jadi ini saya percaya ke depan ini ada satu fase damai. Satu fase agak tenang ya di Timur Tengah itu. Ya, dan kalau lihat bagaimana Gaza bisa bilang sudah habis. Baru-baru ini saya kaget Presiden Palestina ya. Presiden Palestina siapa Abbas dia katakan dia mendukung Israel menyerang Iran. Orang kan bingung. Orang Indonesia, mencaci maki ini. Selalu pasti bela. Nah sekarang si Presiden Palestina bilang bahwa dia mendukung Iran diserang oleh Israel. Ditanya kenapa? Alasannya apa? Justru dia yang menghancurkan negara kita. Karena Hamas adalah peliharaannya. Ya, itu Presiden Palestina katakan. Jadi dia tidak senang dengan Hamas. Hamas itu bonekanya Iran. Dan dia yang mengacaukan sampai kita hari ini Gaza hancur. Ya. Tidak tenang. Seperti itu. Ya, jadi benar-benar susah kan ditebak ini kondisi ini. Tapi intinya sebentar mereka akan tenang. Nah ini sementara kalau kita lihat bagaimana Gaza yang sudah hancur itu akan dibangun kembali, ya akan tenang tanpa Hamas, tanpa segala macam itu, ya yang makin kacau, tenang. Tetapi ketenangan ini pasti tidak lama. Nah, Iran ini akan berhenti pasti, ya tidak lama lagi. Trump kan barusan ngomong bahwa mungkin tidak lama lagi peperangan akan berhenti.
dia menguasai dalam sisi persenjataan. Iran bukan lawan dia, ya, cuma sombong aja. Jadi kalau kita lihat, kita sudah lihat, oh, end game-nya ada di situ, ya, bahwa sampai harga minyak yang tiba-tiba naik sampai $100 lebih baru turun tiba-tiba ke $80. Karena Trump bilang dia akan menguasai Selat Hormuz. Ya. Jadi bukan Iran yang menguasai, dia akan menguasai dengan kekuatan militer. Kan semua angkatan lautnya Iran dia sudah bisa bilang hancurkan. Bisa, udara juga dia kuasai. Ya, bagaimana mereka mau larang ini? Ya, Selat Hormuz kalau dia kuasai dengan militer. Sampai dia udah menjual kan? Sampai orang ketawa. Ya itu kepentingan Trump. Dia katakan kepada negara-negara yang punya tanker, beli asuransi dan bisa sewa jasa pengawalan. Jadi dia buat perang, dia sampai kacau, tidak aman, dan lalu dia yang akan mengawal untuk keselamatan kapal-kapal tanker yang yang bawa minyak itu, ya, begitu. Jadi wah ini memang presiden tapi jiwa pengusaha hebat, ya. Sama asuransi dia bilang. Jadi orang di tengah perang dia masih pikir cuan, ya, dia masih pikir cuan. Ini presiden yang aneh dia ini. Jadi kita tidak tahu ini ke depan ini gimana. Tapi seperti itu, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita hanya melihat dari berbagai kepentingan mereka yang terlibat, tapi yang kita lihat dari sisi skenario Tuhan, sejauh mana ada yang digenapi, ya, atau sejauh mana ada bagian-bagian yang sudah ada di posisi tempatnya, ya, karena seperti puzzle, ya kan. Jadi kalau kita mau ngomong ada peperangan, ya, yang tertulis dalam Alkitab, ya pasti puzzle itu akan berada pada tempat masing-masing yang tepat, ya, seperti itu. Jadi kita perlu memahami. Nah, jadi ini satu contoh dengan peperangan. Kan cukup bingung. Apalagi banyak komentar dan sebagainya. Kita lihat. Tapi kita tetap memegang dengan kuat apa yang dikatakan firman, ya. Pernyataan-pernyataan Alkitab. Jadi kalau Alkitab memberi pernyataan dengan jelas tegas, itu yang kita pegang. Jangan tidak ada hubungan dikait-kait-kaitkan, ya. Hanya membingungkan saja. Ya. Lalu nggak tahu dikait-kaitkan itu untuk apa? Ada penggenapan akhir apa? Tapi kalau ini ada penggenapan akhir memang. Mereka berperan pada akhir. Ya, seperti saya tadi. Yang terlibat di situ ya Israel dan Persia. Dan mereka akan jadi musuh terakhir. Di perang Gog Magog. Itu aja. Tidak perlu memakai bahasa bangsa-bangsa yang tidak terkait. Ya. Gitu. Begitu juga tanda yang seperti tadi di Lukas. Ya. Bukan semua itu belum digenapi, tapi sudah digenapi. Harus hati-hati. Sudah digenapi dengan jelas. Dan kalau Tuhan genapi dengan tepat dan benar, pasti berikutnya juga akan seperti itu. Ya. Di Lukas 21, doa 25 itu di zaman kita ini penggenapannya semua itu. Ya. Hal-hal yang supranatural yang lebih daripada hal-hal yang di bumi, bisa dibilang. Tuhan mulai bekerja. Itu yang membuat kita perlu memahami supaya tidak bingung. Ya, sementara kita ada di bumi, kita melihat berbagai peristiwa yang ada, nah di sini kita akan memahami dengan tepat dan benar. Ya. Harus sesuai. Jadi jangan bingung. Kalau kita sudah masuk lagi di kitab Wahyu, itu kronologis atau rentetan peristiwa-peristiwa itu ada yang kelihatannya berurut, ada yang tidak.
Nah, itu perlu kita lihat selalu. Jadi apa yang terjadi sekarang, kira-kira dia mau menuju kemana ya? Seperti yang saya kembali makai, dia ada hubungan dengan sangkakala keberapa? Ya kan? Peperangan misalnya, atau gempa bumi. Ada hubungan dengan urutan peristiwa yang di mana? Oh, sudah ada di sini. Kalau yang masih biasa-biasa, ya masih di depan. Masih sebelum. Ada yang mendekati memasuki masa 3,5 tahun, kesusahan besar. Ada yang sudah masuk. Ada masih di awal. Tapi sudah mulai gejolak. Nah, ini sementara menuju ke situ. Ya. Memang kalau ada papan ya, ini aku usahakan papan dari foto baru supaya bisa mengambil. Kalau sudah masuk di urutan peristiwa seperti yang dijabarkan dalam kitab Wahyu, ya. Paling tidak kita memahami, ya. Jangan sampai kita bingung, ya. Mau kemana ini kita? Ya. Di depan ada apa? Gitu. Itu penting. Kan banyak orang tidak tahu, buta. Ya, kalau bicara kerajaan 1.000 tahun, berapa banyak orang tahu kerajaan 1.000 tahun damai? Kapan itu terjadi? Ya kan? Banyak orang tidak tahu, orang Kristen banyak tidak tahu. Mayoritas. Jadi kalau sudah sementara bergejolak dunia ini, mau menuju ke satu titik, dia tidak tahu mau apa di depan akan terjadi apa. Nah, kita yang sekarang rindu memahami, ya kita tahu pasti. Itu sebabnya kita bersiap, ya. Efeknya kita bersiap untuk hal-hal itu. Sekarang aja baru begitu orang udah banyak macam bingungnya. Minyak akan efek ke sini, sudah dihitung semua kan dia punya dampak, impactnya ke berbagai hal. Iya, memang benar. Ya, ya. Dunia sektor keuangan bergolak, sektor pangan bergolak, energi kan, kalau energi ya dia berdampak ke kehidupan. Jadi gimana? Ya. Apa yang harus kita buat sebagai orang percaya? Nah, kalau kita udah tahu kan kita sudah antisipasi. Oh, udah. Ya. Selagi kita masih ada di bumi, pasti Tuhan akan memberikan solusi. Ya. Nah, ini saya anggap pemanasan di Timur Tengah, ya, dengan Tuhan bisa bilang juga memakai, ya, memakai. Kan di Amerika, khususnya Trump, itu kan didoakan oleh pendeta-pendeta yang ada di Amerika, dia didoakan. Karena mereka punya, mungkin saudara baca ya, bahwa dia menyerang atau berperang dengan Iran itu dianggap kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Itu adalah agenda ilahi. Mereka katakan begitu. Dan di pasukannya, ya, di pasukannya itu dari berbagai divisi itu banyak yang perwira-perwira itu percaya. Ya mungkin mereka orang-orang percaya juga. Ya, tahu tentang eskatologi. Jadi Trump itu dianggap dipakai Tuhan. Dan kalau kita kira-kira dipakai Tuhan, bisa juga memang dia dipakai Tuhan untuk mengubah, ya. Mengubah dalam arti mengkondisikan. Ya, kita lebih condong memakai kata mengkondisikan supaya sesuai dengan skenario Tuhan. Lebih tepat begitu, ya. Sama dengan kores. Nah, iya, sama dengan kores. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Betul. Jadi dunia ini atau hidup kita aja, ya, contoh sebagai orang percaya. Banyak kali kan Tuhan beracara sesuatu yang kita tidak pikirkan, ya. Kenapa ini dulu udah begini? Padahal Tuhan mengkondisikan untuk beracara memberkati kita atau menolong kita dalam persoalan. Kan begitu. Nah, ini kita bukan hal yang lebih mikro tapi lebih makro kan. Bahwa benar-benar untuk penggenapan akhir, ya. Karena kita sudah di akhir. Ini yang selalu saya katakan, kita bergairah sekali, ya, bergairah sekali. Lebih memahami
apalagi kalau Tuhan nolong dengan menambah, memberikan pewahyuan-pewahyuan dan kemudian meneguhkan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, ya, yang akan Tuhan beracara, ya kira-kira. Ya. Karena Tuhan penulis, dia punya apa? Punya skenario sendiri, ya, punya skenario sendiri. Memang tulisannya ini Alkitab, ini acuan, intinya acuan di ini. Tetapi dari sisi lika-likunya, ya kira-kira itu Tuhan punya cara sendiri, ya, dengan hikmatnya, ya, yang kita biasanya kalau sudah lewat kan baru kita, wah hebat. Itu yang Paulus katakan, alangkah dalamnya hikmat Allah. Dia sukar untuk kita menjangkau, ya, untuk menjangkau, memikirkan. Nanti sudah lewat baru kita, waduh hebat, ya hebat ini Tuhan, hebat. Nah, itu yang banyak kali terjadi dan kita rindu itu, ya. Dan itu akan berdampak pada manusia rohani kita pasti. Kita akan lebih lebih bergairah, lebih semangat lagi lah, ya. Kira-kira ini baru satu peristiwa, ya, satu peristiwa yang mungkin akan mengkondisikan, ya, kalau bahasa di dunia ini, ya mungkin akan terjadi perubahan geopolitik. Mereka kan bahasa begitu. Kalau saya pakai bahasa Tuhan mengkondisikan. Kita lihat ke arah mana ini Tuhan membawa. Ke arah mana ini Tuhan membawa. Ya pasti akan dibawa kondisinya seperti skenarionya di dalam Alkitab. Tidak mungkin berbeda. Ya, tidak mungkin berbeda. Nah, itu kita sebagai orang-orang percaya, bukan percaya kosong, tapi benar-benar ada bukti, ya, ya, bukti-bukti yang benar-benar supranatural, ya, supranatural. Dalam hidup kita juga sudah banyak Tuhan beracara kan secara supranatural sebenarnya, ya, di luar kita punya kemampuan, kita manusia terbatas. Tapi kalau sampai hari ini kita masih hidup, ya, itu berarti ada supranatural Tuhan yang mendampingi, ya. Seperti saya, saudara, ya, saudara saya Pak Ibu Ina, ya, dengan Pak Gideon, itu kita memang hidup di dalam skenario Tuhan, bisa bilang. Dan kalau kita masih bisa berkarya, ya, masih bisa semangat, ya. Dan ini sebelum saya lupa, minggu depan tanggal 17, ya mungkin saya izin, ya. Ini terpaksa harus izin karena di hari Selasa, hari SOM kita, dini hari saya ke Shanghai dengan keluarga. Saya berangkat ke Shanghai, cuma ya sekitar 6 hari lah. Jadi Selasa berikut saya udah ada lagi, gitu. Jadi minta izin, ya, 1 minggu depan kita off. Karena saya ada di Shanghai hari itu. Jadi kita tidak tahu keadaan bagaimana kalau ada mau memaksa SOM kan, kita belum tahu gimana. Jadi sekalian saya izin, ya, dari teman-teman dalam grup SOM ini, ya. Kita ketemu lagi berarti kalau ini tanggal 10, kita ketemu tanggal 24, ya. Tanggal 24, ya, ini. Sebelum saya lupa menyampaikan ini, ya, bagi teman-teman yang ya selalu hadir, ya, bisa bilang kita ini aja yang sering ada, ya. Yang lain kadang-kadang mereka tinggal ikuti di uploadnya YouTube begitu. Karena ada yang selalu kadang-kadang saya terlambat upload, dia kejar. Walaupun mereka tidak ikuti SOM, tapi ngejar YouTube-nya, gitu. Jadi itu, ya, saya izin ke teman-teman. Jadi malam ini dari sisi pemahaman mungkin saya akhiri, ya, pembahasan ini dengan contoh-contoh yang tadi, yang juga hubungan-hubungan peristiwa akhir zaman, ya, ya, supaya kita tidak bingung, ya, dan kita mulai lihat akurasinya, ya, akurasinya
penggenapan-penggenapan yang ada. Karena kita tidak persoalkan lagi nubuatannya, kita sekarang fokus kepada penggenapannya. Oh iya ini, ya dia harus benar-benar sama dan sebangun, tepat dan benar. Tidak mungkin, tidak bisa ada meleset sedikit. Itu baru kebenaran yang oke. Ya, jadi dari sisi materi malam ini tentang memahami peristiwa-peristiwa akhir zaman. Akan banyak peristiwa kan? Akan banyak peristiwa walaupun kita sudah bilang bahwa hanya hal-hal yang sudah tertulis dalam Alkitab ya. Yang akan menggoncangkan dunia, yang akan mempengaruhi dunia, itulah penggenapan-penggenapan. Ya, ada gempa bumi besar, ada wabah penyakit yang massal, gitu kan? Ada perubahan-perubahan dunia yang menggoncangkan. Ya, itu semua itu masuk di dalam rentetan dan paket, ya. Saya boleh dikatakan paket penggenapan-penggenapan sebelum Yesus datang. Ya, sebelum Yesus datang kedua kali. Ya, kalau begitu sampai sekian pembahasan materi ini malam ini, ya. Kita akan masuk pada tanya jawab bila ada yang ingin bertanya. Oke, Tuhan berkati.